Mari kita berdoa. Tuhan, sesuai dengan pujian yang mengatakan kami akan mempersembahkan hidup kami saat ini. Segala sesuatu yang kami lewati, biarlah Tuhan menggunakan semua yang Tuhan curahkan bagi kami, bukan untuk diri kami, bukan untuk kami nikmati untuk kepentingan kami. Biarlah kami diingatkan dengan pujian ini Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Disitulah kami mendapatkan pintu memasuki hati Tuhan. Kami mendapatkan Engkau seutuhnya Tuhan, waktu kami tinggalkan segala sesuatu dan tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan, karena Engkau melebihi segala-galanya. Tuhan, dengan belas kasihan daripada Engkau, kami mendapatkan hati kami kembali. Kami mendapatkan hadirat-Mu kembali Tuhan. Kami serahkan hati kami dan pada saat ini Tuhan, kami akan berkomitmen di dalam kepemimpinan gereja, mulai dari hamba-hamba-Mu, para pendeta, penginjil, penatua, diaken, sampai kepada pengurus komisi bidang, dan sampai kepada cabang pos-pos yang ada. Kami dibawa dalam satu ketakjuban kami akan kekuatan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam segala kesulitan pelayanan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau membentuk kami, Engkau mengajar kami untuk melihat wajah-Mu yang semakin hari semakin terang dan semakin bersinar dalam kehidupan kami. Kami memiliki hati Kristus, tangan Kristus, pendengaran seperti pendengaran Kristus, berperasaan seperti Engkau Tuhan, dan berbelas kasihan seperti Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Terima kasih Bapa, pada hari ini berikan kami satu jaminan kekuatan keteguhan kembali, bahwa kami bukan melayani manusia, kami bukan melayani negara, organisasi, kami melayani Engkau Tuhan. Maka tidak ada kuasa yang lain yang bisa kami minta. Kuasa yang sungguh-sungguh memberikan kepada kami kelegaan adalah kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Itulah Tuhan yang membuat kami bertahan sampai kami bertemu dengan Tuhan, dan Engkau menyambut kami sebagai hamba yang setia, anakku yang Kukenal, yang Kukasih. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hati kami, ajarlah kami dengan kuasa Roh kelemah lembutan. Kami mau taati akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Kita akan membuka Matius pasal 9. Ayat yang ke-9 sampai 13. Tadi dalam doa bacaan sudah dibacakan. Kita akan membaca kembali untuk lebih menyimak dan mengerti secara mendalam. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Matius 12 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. "Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Jadi kalimat kedua Tuhan Yesus ini artinya bahwa jemaat atau orang Israel yang mendengarkan dia sudah mengerti, sudah menyelidiki dan menyimak yang dikatakan dia, dan dia memberikan satu konklusi
Kita membuka yang terakhir, Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan hatinya, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Jadi kemurahan di sini artinya sama dengan belas kasihan. Jadi kemurahan dan belas kasihan itu sama akar katanya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat mengapa Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang membuat orang-orang Farisi kemudian berpikir ulang tentang hidup ibadah dan pelayanan mereka. Kalimat ini bukan kalimat biasa. Kalimat ini sudah ada di dalam kalimat yaitu Hosea pasal 6 ayat yang ke-6, Matius pasal 12 ayat 7, dan juga di beberapa tempat di Yakobus sudah ada. Setelah mengapa kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus kembali untuk mengingatkan inti ibadah atau pelayanan kita adalah untuk menyatakan belas kasihan Tuhan. Jadi artinya kita adalah agen, kita adalah pembawa berita belas kasihan Tuhan, pembawa Injil belas kasihan itu. Jadi kita hampir sulit sekali mendengar Injil belas kasihan. Injil kabar baik sering, Injil belas kasihan kita hampir tidak pernah dengar. Tapi waktu kita selidiki dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah, Injil itu digerakkan oleh karena belas kasihan Allah yang sedalam-dalamnya. Bukan karena usaha manusia, bukan karena kebaikan manusia, bukan karena manusia memiliki banyak hal, kemampuan, dan juga memiliki talenta-talenta yang luar biasa sehingga Tuhan berbelas kasihan kepada mereka karena manusia memiliki modal, kekuatan untuk menyatakan supaya Tuhan berbelas kasihan. Tidak, sebaliknya, belas kasihan itu dinyatakan Tuhan kepada manusia karena manusia tidak memiliki sandaran apapun dalam hidupnya. Orang yang datang dengan satu kesombongan pada Tuhan, orang yang menyatakan diri dengan ketinggian hati di hadapan Tuhan, orang ini tidak pernah dilihat Tuhan, tidak pernah dikenal Tuhan, dan tidak pernah dikasih Tuhan. Orang yang selalu menyatakan dirinya melebihi orang lain, baik kebaikan diri, keluarga, anak, ataupun gereja kita, menyatakan kita lebih baik daripada orang lain, lebih baik daripada keluarga lain, lebih indah daripada gereja lain. Disitulah Tuhan tidak memandang kita. Sebaliknya, kita sadar kita memiliki segala sesuatu, kita mempunyai kemampuan yang hebat. Terus anak kita mempunyai kepintaran, punya satu talenta yang luar biasa. Kita rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau ini bukan dari Engkau, kami bersyukur Tuhan, karena ini adalah milik-Mu. Orang yang datang dengan hati seperti ini bukan memamerkan keindahan apa yang Tuhan berikan, tetapi menyatakan hati yang dibelas kasihan Tuhan. Orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki dan memasuki kerajaan Allah. Sudah. Jadi selama kita beribadah, mengapa ibadah kita tidak pernah mendatangkan kebahagiaan, tidak pernah mendatangkan perubahan dalam hidup saya? Saya selalu bertemu dengan segala sesuatu yang sama, penyakit, dosa yang sama. Kenapa ini terjadi? Surah yang pertama, karena kita tidak pernah mengerti apa itu arti Tuhan mengasihi kita, Tuhan berbelas kasihan pada kita. Kalau kita sudah mengerti, maka kalimat Tuhan Yesus ini akan menjadi satu pilar seluruh keselamatan Tuhan berikan, mulai dari awal sampai akhir pembentukan manusia, serupa dengan gambar Allah itu, serupa dengan serupa dengan Kristus, itu akan sempurna dikerjakan. Tetapi jika pintu awal ini tidak ada, jika nafas Allah itu, belas kasihan Allah tidak melingkupi manusia, maka tidak ada manusia yang dikenal oleh Tuhan. Saya memberikan contoh. Surah mengapa persembahan Kain tidak dikenal Tuhan? Mengapa Habel dikenal Tuhan? Surah baca di sana, tidak ada alasan apapun, tidak dijelaskan dalam firman Tuhan. Apa alasannya Kain itu enggak diterima? Apa alasannya Habel ingin diterima? Surah tidak dijelaskan di sana. Tetapi orang yang mengetahui belas kasihan Tuhan akan mengerti sedalam-dalamnya mengapa Habel itu jauh dikenal Tuhan daripada Kain. Karena Kain datang dengan satu kesombongan yang luar biasa. Usaha dia memberikan yaitu persembahan. Dia menampakkan diri kekuatannya dalam usaha kerjanya. Dia persembahkan pada Tuhan, tanda petik, memberikan yang terbaik pada Tuhan, tetapi tidak pernah terbaik yang dia berikan pada Tuhan. Saudara, orang-orang seperti inilah
yang tidak pernah diterima oleh Tuhan. Orang seperti inilah yang selalu iri dengan siapa? Dengan orang mempersembahkan dengan baik. Dosa itu langsung mengancam, langsung masuk dalam hidup daripada Kain. Kenapa? Orang yang memberi persembahan itu kemudian dia membandingkan dengan orang yang lain. Kenapa dia lebih sedikit? Saya kok tidak terima, dia kok diterima. Kenapa sih? Setelah waktu kita punya hati melihat orang lain memberi persembahan dan tidak layak seperti kita sudah dibuang oleh Tuhan. Hati kita sudah dianggap menjijikan di hadapan Tuhan. Kita memberi bukan untuk memamerkan diri. Kita memberi bukan untuk memberikan diri supaya orang lain itu melihat kita, kemudian orang lihat kemuliaan kita. Bukan. Semakin kita memberi, semakin kita rendah hati. Semakin kita memberi, kita semakin tidak kelihatan di hadapan Tuhan. Jangankan kita mau melihat orang lain, diri aja nggak bisa dilihat. Kenapa Kain ditolak oleh Tuhan? Karena dia datang memberikan persembahan dengan usaha kekuatannya dia. Dia mau menyatakan ini Tuhan yang terbaik yang bisa dilakukan. Ini yang paling hebat yang diberikan. Orang yang sombong seperti ini, orang seperti inilah yang melakukan pembunuhan di dalam rumah Tuhan. Orang seperti inilah akhirnya ini dengan adiknya sendiri dan dia bunuh, dia pukul adiknya. Tapi adiknya tidak pernah iri dengan dia. Aneh sekali ya. Hati berbelas kasihan itu membentengi kita, tidak pernah punya iri hati, tinggi hati. Selalu kita memberikan dengan kelegaan yang luar biasa. Tidak pernah mau lihat orang lain beri seberapa, nggak mau, nggak peduli. Yang peduli apa? Bagaimana diri saya di hadapan Tuhan. Waktu kita menyatakan hidup seperti itu, yang tahu belas kasihan Tuhan yang melayakkan kita menjadi habil-habil rohani. Kita menjadi orang-orang penyembah Tuhan dalam hidup kita dan mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bukan dari nilainya, bukan diukur dari apa yang dilihat oleh manusia, tetapi seberapa jauh kau sadar bahwa yang kau persembahkan itu apa yang layak di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita bayangkan sekali lagi, mengapa seorang janda disiksa luar biasa sampai akhirnya dia hanya punya 2 peser, dia pun berikan itu untuk bait Allah. Saudara, saya harapkan gereja kita tidak terjadi seperti ini. Gereja akan dikutuk oleh Tuhan jika kita memeras janda-janda. Dengar baik. Saudara, janda-janda pada saat itu ditekan oleh orang Farisi, harus memberikan. Masa 2 peser pun tidak bisa? Ditekan luar biasa. Padahal mereka itu janda miskin yang luar biasa. 2 peser hanya untuk hidup hari itu, saudara. Tapi karena dia taat pada Tuhan, dia datang pada Tuhan, dia memberikan 2 peser itu dengan hati mengerti Tuhan. Aku tahu Engkau mencintai aku. Dia tertekan dengan aturan orang Farisi itu. Akhirnya dia yang untuk hidupnya dia pun yang harusnya layak untuk dia berikan kepada gereja Tuhan, kepada PKL. Tuhan katakan apa? Saudara, engkau menelan uang janda, engkau menelan hak mereka, aku binasakan engkau. Saudara, ini kalimat serius sekali. Bukan berarti seorang janda tidak bisa memberikan persembahan, tetapi itu satu kuasa lingkungan. Bagaimana Taurat itu mematikan janda-janda ini. Mereka berusaha taat di hadapan Tuhan dan seluruh kemampuan dia kerja untuk itu. Saudara, bila terjadi seperti ini, saudara, kita menjadi gereja yang sangat melukai hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Seluruh persembahan itu adalah selalu dikatakan dengan sukacita, sukarela, dan tidak pernah dipaksa apapun. Itulah inti perjanjian baru. Itulah inti hati belas kasihan. Saya berkali-kali mengatakan, saudara, nanti kita akan menghadapi banyak sekali persembahan-persembahan yang akan kita lakukan. Jangan saudara mengatakan, kenapa sih persembahan laki? Kenapa duit laki? Kenapa seperti ini? Saudara-saudara tidak mengerti hati Tuhan. Kita tidak pernah memaksa saudara untuk memberikan. Tapi mulutmu jangan mengatakan apapun jika orang tidak memberi persembahan. Apalagi engkau tidak kasih persembahan. Celaka mulut kita. Binasa mulut. Engkau bisa tuding orang lain. Kenapa kamu tidak berpuluhan? Kamu juga tidak melakukan perpuluhan dengan benar. Binasa kamu. Saudara, jangan marah dengan Tuhan. Engkau hidupmu akan dihancurkan Tuhan. Bangsa Israel teriak pada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengatakan, lihatlah aku, ujilah aku, Allah semesta alam, berikan persembahan
persembahan perpuluhanmu. Jika aku tidak memberikan 3 malam, aku buka untuk engkau. Berarti artinya apa? Mereka tidak memberikan perpuluhan, walaupun ada aturan perpuluhan. Saudara, Tuhan marah sekali. Dan Tuhan buang bangsa ini 70 tahun. Saudara, membuang. Coba kita bayangkan. Sekarang kita diberi cakman yang penuh dengan anugerah. Bukan ukuran 10% dari ukuran kita, tapi belas kasihan Tuhan yang kita sadari. Jika kita mengerti ini, kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali dengan sukacita. Sudah memberi itu harus sukacita. Jika tidak ada sukacita, itu pemberian tidak diterima Tuhan. Dengar. Jika aku terpaksa. Kalau kami sama jenis itu, nggak enak. Waktu kita memberi, tidak pernah dilihat Tuhan memberi. Itu nggak enak juga aku. Kalau nggak ada gimana ya? Terus kita puasa itu kita memberi. Saudara, pemberian yang terpaksa seperti itu bukan pemberian yang berkenan kepada Tuhan. Jika kita memberikan, itu kita memberikan kepada Tuhan. Dan apa yang kita lihat? Persembahan yang kita berikan bukan berdasarkan kuasa daripada diri kita, tapi kita mengatakan Tuhan, ini masih jauh Tuhan, Tuhan maaf Tuhan, aku nggak bisa Tuhan, bagaimana bisa membalas kasih-Mu? Oh nggak mungkin Tuhan, ini sebagai ucapan Tuhan, ini syukur sendiri. Setelah waktu kita sampaikan itu, Tuhan senang hatinya. Kenapa? Tahu dirilah kita. Saudara, apa yang kita persembahkan yang buat Tuhan senang? Nggak ada. Saya tanya mobil, Tuhan lebih dari mobil. Tuhan punya planet banyak, mau beli apa? Mau beli planet? Belum ada di dunia orang beli planet. Pulau ada beli. Singapura beli pulau, Indonesia banyak diambil untuk bangun Singapura. Coba ada nggak yang beli planet? Planet beli. Berapa duit? Coba itu. Saudara, bagaimana mungkin kita melihat itu semua? Bagaimana mungkin kita tidak bisa berbelas kasihan? Kita mengerti belas kasihan ini. Ibadah yang sejati dikatakan selalu digerakkan dari hati belas kasihan. Saudara datang ke sini bukan untuk memamerkan kepandaian saudara. Pujian, wah saya lebih bagus dari dia. Wah yang lebih indah. Oh gereja nggak punya sini. Bukan itu. Engkau memuji Tuhan. Kalau kamu tahu waktu mau memuji Tuhan, terus malaikat lihat kita, ditertarai saudara kita. Suara apa itu? Saya tanya, malaikat dengan suaramu bagaimana? Ayo jawab. Mengalahkan malaikat nggak? Bagaimana mungkin? Saudara, kalau saudara pakai cara standar Tuhan, mata Tuhan yang kudus, yang begitu sempurna, lihat ujian kita. Kalau Tuhan tidak punya belas kasihan, apa itu? Main kayak gitu, pengen tahu malaikat main piano? Enggak pernah tahu. Sempurnanya bagaimana itu? Saudara, kita mau cari sempurna, nggak ada di dunia ini. Persembahan kita nggak ada sempurna. Waktu kita ada, nggak ada yang sempurna. Oh Tuhan, jadi apa yang ada? Hanya karena belas kasihan Tuhan. Aku memberikan. Sadar betul. Itulah hati Habil. Itulah hati Abraham. Itulah hati Musa. Itulah hati Kaleb dan Yosua. Saudara, sepanjang hidup bangsa Israel, mulai dari diterbitkannya bangsa, dibangkitkannya bangsa Israel melalui Yakub yang begitu setia pada Tuhan, menjadi bapa bangsa Israel. 12 suku lahir dari keturunan dia, dan kemudian menjadi bangsa yang diberkati Tuhan luar biasa, dan dibawa dalam satu kehidupan di luar tempat mereka ada. Dan Yusuf kemudian diperbudak di sana, akhirnya menjadi pemimpin yang besar, dan semuanya masuk ke sana. Masuk ke Mesir. Apa yang terjadi di Mesir? Saudara, mereka diiring oleh bangsa. Mereka diperbudak. Mereka dihancurkan di sana. Mereka tidak bisa melakukan apapun. Mereka berteriak pada Tuhan selama hampir 350-400 tahun. Mereka menjerit kepada Tuhan. Tiap hari menjerit dari satu keturunan ke keturunan lain, keturunan terus menjerit. Minta apa? Hanya belas kasihan. Tuhan Yesus kalau saudara baca, saya kaget juga menemukan ini. Setiap kalimat yang berteriak, "Anak Daud, kasihanlah aku," semua disembuhkan. Baca. Tidak ada yang ditunda sama sekali. Artinya apa? Jika engkau tahu bagaimana
engkau tahu tidak layak di hadapan Tuhan, dan engkau mengerti hati Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau berdoa dengan hatimu hancur, dan engkau berteriak kepada Tuhan, maka pada saat itu teriak kamu tidak pernah dilewat oleh Tuhan. Anak Daud, orang buta, dia dengar di sana, ada cerita rame-rame, itu Mesias. Dia jalan sambil buta-buta seperti itu, kita bayangkan. Bagaimana orang buta dengan setengah mati menembus seluruh rintangan orang banyak itu. Dia tidak bisa masuk. Bagaimana? Nggak bisa. Bisa apa dia? Teriak. Sekeras-kerasnya. Berseru. Ada Daud, kasihani aku. Surah pernah berdoa seperti ini di hadapan Tuhan. Saya serius banget. Dalam perjalanan hidup Surah pernah jatuh, menangis luar biasa. Pergi pada Tuhan, tolong saya. Surah pernah seperti ini. Tahun pertama saya masuk kuliah, saya teriak ini. Saya tetesan air mata keluar. Saya teriak. Bisakah saya punya hati seperti Tuhan, yang bisa menerima kesulitan-kesulitan orang-orang dalam pertumbuhan hati dan kehidupan mereka yang sangat sulit diterima. Surah pernah berteriak seperti itu. Waktu penabisan juga pendeta, malam itu satu malam sebelumnya, saya berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan berikan kemampuan para hamba ini, yaitu berbelas kasihan, mengerti sedalam-dalam, menangis segala sesuatu, yaitu kekuatan yang Kau berikan pada mereka. Itu bisa menanggung kelemahan-kelemahan jemaat yang sulit sekali. Kalau bukan karena Tuhan yang berbelas kasihan, yang Tuhan berikan pada pundak-pundak kami untuk mengangkat pelayan itu, tidak mungkin ada orang yang bisa lolos. Semua akan hancur bersama. Ini bukan kerjaan manusia, ini kuasa. Jadi bangsa Israel akhirnya berteriak luar biasa dalam tekanan hidup perbudakan itu. Tuhan, tahun pertama, kedua, ketiga dia Tuhan membiarkan. Kenapa? Karena kamu mengkhianati aku. Karena kamu tidak pernah menghormati aku. Engkau menyembah berhala. Akhirnya disekuk, ditaklukkan oleh Mesir. Sudah perhatian baik-baik. Waktu bangsa Mesir menjajah orang Israel, orang Israel sudah tidak menyembah Tuhan. Mereka sudah ikut penyembahan pada orang Mesir, dan begitu banyak orang ikut ke sana, dan hanya orang-orang sisa dan remnant yang setia berdoa kepada pertolongan Tuhan. Nah, orang sisa inilah yang berteriak pada Tuhan. Akhirnya dibuka jalan. Saudara, kita melihat ada 3 stage yang hebat yang Tuhan berikan pada kita, dan stage ini tidak pernah diajarkan, dan bahkan sulit sekali dicari di gereja-gereja sekarang. Bahkan stage itu dibalik semuanya. Apa hidup yang enak, yang lancar, setiap doa dijawab, kuasamu luar biasa, engkau memiliki kuasa, roh Tuhan ada padamu, kau beri apapun, kau pasti diberi. Dengan tanda apa engkau bisa berbahasa roh, kau dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga engkau sekarang lebih tinggi dari Tuhan. Tuhan bisa kamu perintah, Tuhan hari ini aku mau ke surga, bawa aku ke surga, mereka datang bakal ke surga. Naik MRT, naik bis, surga, kita terima surga. Saudara, berani benar kita ini, saudara. Dan banyak yang seperti ini yang mengajarkan itu balik dengan apa yang diajarkan Alkitab. Kita selidiki sekarang. Saudara, waktu bangsa dalam kerusakan yang luar biasa, mereka harus memulai dengan apa? Dengan penderitaan yang hebat, untuk membuat orang-orang Israel menjerit kepada Tuhan, memampukan dia berteriak kepada Tuhan. Kalau tidak ada penderitaan itu, mereka tidak akan berteriak. Mereka dihantam habis-habisan. Apapun yang mereka miliki diambil semua oleh Mesir. Anak mereka diperbudak, anak yang laki-laki diambil semua, anak perempuan jadi pelacur, dijual belikan oleh mereka. Human trafficking itu bukan sekarang terjadi. Pada waktu bangsa Mesir memperbudak Israel, termasuk wanita-wanita Israel, bagaimana anak bangsa Israel itu diperkosa oleh orang Mesir. Mereka berteriak pada Tuhan, mama berteriak dengan tangisan,
Tuhan, bagaimana mungkin bangsa yang dijanjikan menjadi bangsa yang rusak seperti ini, dirusak seperti ini. Saudara, itulah teriakan mereka. Akhirnya seluruh penderitaan yang membuat mereka berteriak meminta tolong pada Tuhan. Itulah langkah pertama. Tidak ada langkah lain untuk datang pada Tuhan. Jika engkau perlu sadar betul-betul tidak ada pelayanan, kita harus datang dengan telanjang di hadapan Tuhan. Baru Tuhan mendengarkan. Baru dia memilih hambanya. Dia training hambanya Musa 40 tahun. Tuhan sabar sekali. Kenapa? Kalau pemimpin tidak di-training dulu, terus bermimpin, mati dia di sana. Kenapa mati? Begitu Musa dengar orang-orang kalau ngomong ini nggak benar, langsung dia stres. Saudara, Musa dikatakan lemah lembut hatinya. Orang lemah lembut itu artinya apa? Bisa dibawa sini, bawa sana lemah lembut. Diutak apapun, putar-putar apapun dia tetap aja. Itu Musa. Walaupun sering-sering marah juga. Orang lemah lembut itu artinya bukan berarti nggak ada marahnya. Orang lemah lembut itu paling banyak marah. Jadi kalau orang banyak marah, lemah lembut. Gitu kan? Bukan berarti begitu juga. Saudara, waktu Tuhan memberikan satu waktu yang luar biasa. Selama akhir 50 tahun itu Musa dipersiapkan Tuhan 40 tahun. Untuk apa? Dia dididik oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menggembalakan domba-domba. Dia belajar di sana. Akulah gembala yang baik. Musa belajar dari gembala. Akulah gembala yang baik. Yakub menjadi gembala. Akulah gembala yang baik. Saudara, Daud pun gembala. Apa? Hidup gembala yang paling luar biasa. Musa dididik menjadi sahabat Allah. Musa dididik menjadi orang-orang yang berkenan pada dia. Dia menjadi hamba yang berkenan. Mengapa dia harus menjadi gembala? Karena gembala ditulis dalam firman Tuhan dan dibukakan pada mulut Tuhan Yesus. Gembala yang baik, apa saja? Menyerahkan nyawa bagi domba-domba. Artinya Musa, seumur hidup Musa, dia akan diminta oleh Tuhan sekuat-kuatnya dengan nyawa dia menanggung seluruh kutukan sekutu daripada orang berdosa dan sungut-sungut mereka yang terus mengeluh pada Musa. Musa diberi kemampuan untuk menanggung ini. Abraham sahabat Allah, kenapa disebut sahabat Allah? Aku sahabat Allah, Tuhan Yesus bukan ini lagi. Tuhan Yesus itu luar biasa. Seluruh perjanjian lama itu dibuka oleh dia kebenaran. Sahabat sejati adalah memberikan apa? Nyawanya untuk siapa? Sahabat. Saudara, siapa? Yang pertama, Abraham memberikan nyawanya untuk siapa? Berperang bagi siapa? Lot. Luar biasa. Dan yang terakhir, dia memberikan jiwa kesukaan dia yang paling dia cintai, bukan hanya nyawa dia, tapi yang paling dalam dia gambarkan anaknya Isa. Tuhan katakan, bawa anak Musa, berikan pada Tuhan mengatakan Abraham sahabat Tuhan apa? Dia mau merelakan yang terbaik dalam hidupnya, semua harta bendanya, apapun diminta Tuhan, istri anaknya, beri pada Tuhan, kasih pada Tuhan. Akhirnya Abraham berikan dan Tuhan mengatakan, engkau sahabat Tuhan. Kenapa? Karena dia memberikan hidupnya, nyawa yang terbaik seluruhnya untuk Tuhan. Itu arti sahabat, itu arti gembala. Semua gembala, sahabat, seorang imam, semua sama. Apa artinya? Memberikan jiwa nyawa kita untuk Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, saudara-saudara tidak bisa melayani dengan tidak memberikan nyawa untuk Tuhan. Oh, aku hanya memberikan waktu saja. Oh, nggak apa-apa, yang melayani waktu saja. Berapa? Berapa satu sudah uang yang melayani. Yang masuk surga uang masuk neraka. Betul ya? Uangnya masuk surga, baunya malu. Terus kamu masuk neraka, bau busuk, nanti bakar. Sudah bukan seperti itu. Jadi kita diminta arti belas kasihan itu menguasai seluruh bangsa Israel. Jadi dimulai oleh Tuhan dengan apa? Engkau harus mengerti siapa dirimu, tidak layak kamu, dan menjerit di hadapan Tuhan, bersandar hanya pada Tuhan. Itulah belas kasihan Allah yang diberikan pada bangsa Israel kepada kita semua, supaya kita memiliki hati memenuhinya dengan belas kasihan. Baru kita bisa melangkah untuk apa? Masuk padang gurun. Stage yang kedua, padang gurun itu sulit pasti
ingin betul tantangannya luar biasa. Di sanalah ada dosa yang luar biasa. Walking with Jesus, walking with God. Waktu kita sudah diberikan penyesalan, pintu masuk dalam hidup kekekalan sudah ada. Langkah pertama apa, saudara? Setelah saya mengerti belas kasihan itu akhirnya diberikan kepada saya harus mengucapkan apa? Apa yang diucapkan dalam saya? Wah, perut saya lapar. Kalau dulu jadi budak makan nasi enak, masa ada soto, bakso, rawon. Di sini apa rawon? Nggak ada, no one. Nggak ada apapun, apa dimakan? Bekal kami sudah habis. Mereka tidak pernah mengerti belas kasihan itu, menuntun mereka terus. Bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Itu diulang berpuluh-puluh kali oleh Mazmur, oleh Daud. Mengapa dia mengulang terus? Hesed, arti daripada belas kasihan itu atau kemurahan. Dalam perjanjian lama itu hampir 300 kali digunakan. Meliputi seluruh kitab yang ada, hampir semua kitab membahas tentang hesed atau ini. Jadi artinya apa? Begitu pentingnya kata-kata ini sehingga seluruhnya dari awal hidup manusia sampai pada akhirnya dia penuh dengan kasih setia Tuhan, kemurahan dan belas kasihan. Setelah bangsa Israel bukan mengucapkan kata-kata terima kasih, oh Tuhan terima kasih, oh terima kasih, tapi mereka lebih memandang kebutuhan perut mereka. Mengapa nggak ada makanan? Mengapa nggak ada air? Dulu di sana ada sate, di sini nggak ada sate. Ya sate puyuh sekarang. Tuhan kasih akhirnya turun puyuh. Yang ada apa? Waktu mereka masuk dalam hidup yang penuh dengan rasa syukur, mereka tidak mengatakan itu. Mereka berbalik, mereka mencaci maki Tuhan. Belas kasihan itu sudah ada. Dia tahu Tuhan bisa terima dalam masa dari perbudakan. Oh puji Tuhan itu. Terus masuk hidup yang sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Masuk dalam padang belantara, padang gurun itu. Mereka mulai melihat matanya, kebutuhan perutnya, kekhawatirannya, wah memuncak semuanya. Penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan tuntutan, penuh dengan dakwaan, penuh dengan kejijikan semua. Semua keluar dari mulut orang yang dapat belas kasihan dari Tuhan. Saudara, masa yang paling pelik itu adalah waktu masuk dalam padang belantara. Tuhan menyertai mereka. Saya tanya, apakah Tuhan membiarkan mati kelaparan orang dengan kehausan, dengan perut yang kosong? Apakah Tuhan akan tega seperti itu? Saudara coba lihat. Tapi mereka selalu mendahulukan apa yang aku lihat. Itu yang jadi kebenaran, bukan yang tujuannya. Bukan dengan iman aku percaya, tapi dengan uang saya percaya, dengan kekuatan saya percaya, dengan kelemahan-kelemahan itu akhirnya mata kita begitu melihat gak bisa diatasi. Kita lihat Tuhan, Tuhan di mana kamu? Tuhan, apakah kamu Tuhan? Jauh lebih baik Tuhan yang Mesir daripada Tuhan ini. Kalau Tuhan di sana, saya minta dikasih. Kalau Tuhan ini minta, mana buktinya? Saudara, akhirnya bangsa Israel dididik oleh Tuhan. Bukan dihancurkan dagingnya dalam penderitaan, tapi jiwanya mereka hantar ke Tuhan. Dan berapa ratus ribu orang mati di padang belantara yang melawan Tuhan. Mayat mereka tergeletak semua. Sampai akhirnya Musa kaget sekali. Kenapa? Waktu Musa dikatakan, aku akan binasakan seluruh generasi yang kau pimpin. Hanya kamu sebagai pemimpin yang berkenan pada seluruh yang kau pimpin, yang melawan kehendak yang tidak tahu terima kasih, mati sebagai saya. Saudara, terus Musa diberikan hak untuk melihat tanah perjanjian di atas gunung Nebo itu. Dia melihat. Saudara tahu apa yang dia lihat? Saudara tahu apa yang Tuhan katakan di dalam mulut Musa? Dia akan mengucapkan berkat-berkat kepada bangsa saya, kepada keluarga suku. Dia mengatakan satu kekuatan bangsa-bangsa itu. Dia melihat, oh ini merupakan 12 sifat bangsa saya yang luar biasa ini. Ini akan dipakai Tuhan untuk menangkan mereka. Baru firman Tuhan itu muncul dan dia memberkati 12 suku bangsa itu. Dan dia kata dengan berkat inilah engkau akan masuk dalam tanah perjanjian. Bukan aku memimpin,
Yosua dan Kaleb. God is salvation atau God is my salvation. Terus gimana? God is my loyalty atau God is my mercy. Jadi Allah lah keselamatanmu, Allah lah kesetiaanku, Allah lah kemurahanku. Itu nama dari nama arti Yosua dan Kaleb. Jadi dua kekuatan inilah yang membuka satu pintu kerajaan Kanaan diberikan bangsa melalui kesetiaan dan bersandar penuh pada kasih, kesetiaan Allah dan keselamatan mereka. Tidak ada cara. Jadi bangsa ini tidak tahu terima kasih, Tuhan stop. Tidak bisa. Kamu harus masuk di sana dengan apa? Hati yang penuh ucapan syukur. Jadi hati yang kemudian menyesal, hati yang penuh ucapan syukur. Sekarang masuk dengan hati apa di sini? Nah, saudara, Tuhan tidak memberikan kita hidup yang gampang. Setelah selesai, oke, selesai. Tuhan masuk anak-anak, wah sudah bagus, kita tinggal menikmati. Wah, kipas-kipas, terus mandi spa, gitu ya. Di Bali mandi spa itu 2,5 juta. Saya lihat spa bagus, terus saya lihat daftarnya, gitu ya. 2,5 juta. Sekarang mandi itu macam-macam. Ada yang mandi, ditanya mau coklat, mau susu, strawberry jadi mandi gimana sih? Seragam. Mau susu, strawberry, macam-macam mandi. Mau mandi kopi ya, mau jahit ya. Kok nggak sekalian lombok? Cabai, mandi cabai, bagus itu. Terapi mandi cabai, belum ada bikin mandi cabai. Sudah manusia menikmati ini datang itu apa? Wah, kepingin namanya sudah perjuangan, sudah hati penuh dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Masuk gimana? Aduh, kasih aku kelegaan. Oh tidak. Nah ini yang tidak pernah disadari. Waktu saya melihat berjalan belajar dari gereja-gereja yang ada, hampir semua gereja dalam perjalanan kita studi Bali, gereja di Bali, hampir semua gereja gagal di stage yang ketiga. Mungkin kita juga sama. Apa itu stage ketiga? Begitu masuk tanah perjanjian, kita tidak mau berjuang lagi. Generasi yang muda tidak mau berjuang. Kata dari Pak Ayub, pendeta senior emeritus dari gereja Living Side, semangat itu tidak ada dalam pemuda-pemuda ini. Generasi selanjutnya tidak mempunyai satu kekuatan lagi. Pak Wayan juga sama, mengucapkan kalimat yang sama. Mengapa bisa akhirnya nggak bisa punya kekuatan ini? Sudah perhatikan, pada generasi ini dipimpin dengan luar biasa. Saya tanya, apakah generasi dipimpin Musa tidak punya kekuatan? Sudah perhatikan, 12 suku bangsa Israel di waktu 12 mengingat, 10 mengatakan jangan masuk ke Kanaan, mati kita. Nggak mungkin kita melawan itu. Bagaimana mungkin senjata yang hebat, apalagi badannya lebih tinggi dari kita. Kalau kita berantem 3 lawan 1 belum tentu menang kita. Oh itu senjatanya lengkap, peralatannya perang lengkap semua. Saudara, waktu kita menghadapi itu tantangan begitu lebih berat daripada di padang belantara, lebih berat daripada yang ada di perbudakan. Apa tantangan itu? Apa? Bukan kebutuhan fisik, pencobaan pertama, bukan kebutuhan senjata, bukan, tapi kebutuhan nafsu, ambisi, kedudukan kita. Saudara, itulah yang menjatuhkan banyak orang. Begitu kita mau, kami mau apa? Mau memiliki itu semua, mencapai kedudukan yang paling luar biasa, yang tinggi-tingginya, mendapatkan seluruh Kanaan. Iblis mengatakan, lihat kerajaan, aku berikan kamu, asal kamu menyembah. Artinya apa? Asal kamu melihat semua ini bukan untuk Tuhan, tapi untuk aku. Pokoknya bukan untuk Tuhan, untuk dirimu, untuk bangsamu, untuk kita semua. Nah, di setelah titik satu benih penghancuran bangsa sudah ada di sana. Apa itu? Kebanggaan yang luar biasa dalam kerohanian kita. Kenapa? Karena kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Yosua memimpin peperangan, tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Seperti bangsa Israel berseru, oh anak Allah, anak Daud, kasihlah aku. Semua dia Tuhan dan amin. Diberi mujizat Tuhan, disembuhkan buta, tercelik, lumpuh, berjalan. Tetapi waktu mereka hidup di dalam anugerah,
Mereka menyalahgunakan anugerah untuk apa? Sudah lupa Tuhan. Yang penting keluarga, yang penting kenikmatanku. Urusan semuanya nanti aja. Saya mendahulukan apa? Kenikmatan keluarga saya, kenikmatan pribadi saya, kenikmatan perusahaan saya. Tambah hebat, tambah banyak uangnya, tambah banyak kedudukannya. Saya mementingkan apa? Kedudukan saya. Saya mau Pak, kalau bekerja tambah tingkat yang tertinggi sampai jadi CEO. Setelah jadi CEO, jadi pendeta yang paling top di dunia ini. Oke, namanya Ridwan. Kok akhirnya naik berdiri tembak kepala. Belum mungkin mana? Hancur hati kita. Mencapai kedudukan, silakan. Tapi begitu kau mencapai kedudukan sampai akhirnya puncak tertinggi, langsung dia dileburkan oleh Tuhan. Tidak ada pengakuan dosa dalam mulut Ridwan. Dia mengatakan anak saya memang agak gila, mental fitness. Saya tidak bisa menangani, saya kasihkan dokter-dokter yang hebat-hebat. Semua dokter yang terhebat ada di Amerika sudah tak bayar untuk menyatakan anak saya. Toh akhirnya malam itu anak saya tidak tahu bunuh diri. Tidak ada keluar. Tuhan, ampuni aku sebagai bapak yang tidak bisa mengajar anak. Tidak ada yang kedudukan tinggi, luar biasa. Apa yang sudah inilah jatuhnya. Waktu semua sudah diberikan Tuhan dalam seluruh hidup Tuhan, kita sudah tidak diperbudak oleh dosa. Kita sudah hidup dengan ucapan syukur. Kemudian diri kita angkat. Kita mau yang berkuasa. Kita mau dilihat Tuhan. Kita mau yang berotoritas. Saat itulah sudah titik daripada hidup manusia yang hancur, ditebas oleh iblis. Langsung. Saudara, siapa manusia? Saya akan berikan ilustrasi menutup khotbah, khususnya bagi kita yang mengalami Tuhan, yang hari ini mau dilanjut. Surat, jangan pernah kau mengundurkan diri dalam hidup lalu. Artinya, kalau kau menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, walaupun ada jabatan atau tidak ada jabatan, jangan bermain diri. Lupakan saya bukan kegiatan lagi, saya bukan majelis lagi, saya bukan penakwa lagi. Itu bukan urusan saya. Berani ngomong sudah berani ngomong itu dengan Tuhan. Itu bukan urusan saya. Tidak ada belas kasihan. Kalau ini terjadi, saudara, kita menghadap Tuhan, berani nggak? Minta lagi, dihantam lagi, berakhir belas kasihan lagi, dihancurkan, dituntut lagi, kembali lagi dari awal. Tuhan, lalu sudah aku akhirnya aku diberkati Tuhan lagi, bersyukur lagi, balik lagi sini, jatuh lagi di sini, balik lagi. Seorang yang baik luar biasa, seorang calon dokter, seorang perempuan. Ini Tuhan dengan luar biasa. Dia berkata pada Tuhan, aku masuk ke dokteran, aku sudah doa, aku ingin menolong orang banyak Tuhan yang sangat membutuhkan akan pertolongan orang-orang sakit Tuhan. Seperti katakan, aku datang untuk mencari orang sakit. Pemudi ini, gadis ini berdoa pada Tuhan, Tuhan akan berikan itu semua. Hikmah, kepintaran, Tuhan berikan lancar. Sampai kemudian suatu hari dia ketemu jodohnya. Kenapa saudara? Karena laki-laki pemuda itu sama dengan dia. Waktu mereka share, pas. Kenapa? Saya juga sama. Saya punya pandangan sama, punya visi yang sama, sama-sama dokter. Tuhan pakai kita, kita berdoa. Akhirnya mereka menikah. Dan mereka melayani di tempat-tempat yang terpencil di daerah Sulawesi, sangat terpencil. Kira-kira 2-3 jam dari kita masuk ke dalam. Setelah suatu hari pasangan ini menulis surat kepada Jeffrey S. Chandra, penyanyi rohani. Saya dapat meminta kesaksian. Dia tuliskan dan kemudian dia share. Sudah apa yang terjadi? Waktu mereka kemudian menikah, 1 minggu pertama, mereka penuh sukacita. 1 bulan pertama, mereka penuh sukacita. 1 tahun mereka mulai. Loh, kok belum hamil? 2 tahun, kok belum hamil? 3 tahun, kok belum hamil? Mereka berdoa pada Tuhan. Apa maksud Tuhan? Tahu Tuhan. Kalau saya punya anak, berarti saya nggak bisa main Tuhan lebih bisa lakuin. Oke, kami mau rajin lagi Tuhan. Lebih rajin Tuhan. Main bersama kemana-mana, semua anak. Supaya apa?
Tuhan berkenan pada dia. Dengan kegiatan dia, dengan pelayanan dia, Tuhan bisa terbuka hatinya punya anak dia. Saudara, kita sering nyokok Tuhan. Betul. Jangan kita suap polisi yang di atas perintah Tuhan. Saudara, suatu hari mereka selesai pelayanan, mereka jam malam 9 jam 10. Mereka pulang ke tempat kontrakan 2 orang naik mobil yang sangat kecil, ya. Terus kemudian setelah dia turun, apa yang terjadi? Istrinya tiba-tiba perutnya kram. Saudara, saya percaya, saudara tahu jalan di daerah Sulawesi itu jalannya bukan jalan tol, jalannya gitu jalan yang dinamakan jalan laut, naik laut. Jadi mobilnya kecil begini. Ini sudah perutnya dia akhirnya mual-mual, atau berhenti kram. Wah, ada kram. Yang terjadi apa? Setelah kram itu berapa menit, kakinya penuh dengan darah. Dokter kaget. Karena sakit itu, dia nggak tahu kalau kakinya sudah berdarah. Suaminya luka penuh dengan darah kakinya. Jadi dari rahimnya itu sudah bayi yang di dalam itu. Akhirnya gugur. Setelah suami istri kemudian masuk ke rumah sakit, diangkat semua sampai selesai diperiksa apa yang terjadi. Jamin di dalam itu sudah mati. Wah, Tuhan, mana pun nanti kamu mati sekarang. Karena dia terlalu bekerja luar biasa sampai, maaf, kalau wanita kan ada mensi, kan? Dia lupa semua orang. Wah, kerja terus untuk Tuhan, haleluya, haleluya. Dengan kuasa pekerjaan itu, engkau bunuh anakmu sendiri. Jangan dipikir kalau kita berusaha pelayanan itu akan semakin baik. Wah, semakin luar biasa. Kadang-kadang kau membunuh anakmu, membunuh seperti orang anaknya sendiri. Akhirnya bayi itu gugur, pendarahan yang luar biasa. Wah, dia nangis tambah stres. Wah, darahnya banyak. Suami istri akhirnya berdoa pada Tuhan. Tuhan, hari ini aku kecewa dengan Engkau. Tuhan, saya kurang apa? Aku sudah melayani luar biasa. Dari sejak kecil aku mencintai Engkau. Aku berikan hidupku. Tapi pada waktu aku mungkin satu hal ini aja, Tuhan. Kenapa Engkau ambil juga? Wah, yang menangis. Akhirnya suami istri mengatakan pada Tuhan, Tuhan, hari ini aku pensiun jadi orang Kristen. Expired. Jadi kalau makanan yang ada masa hidupnya. Expired apa? Tuhan, hari ini maaf Tuhan, Engkau bukan Tuhan keluarga. Kami kecewa, kami putus asa. Kami mau balik. Kenapa balik? Aku sudah melayani seperti itu. Coba lihat, aku nggak tahu kesulitan. Gajiku nggak sebanding dengan apa yang saya beri. Semua uangku tak berikan pada anak janda-janda itu semua. Aku melayani. Tapi apa yang aku dapatkan? Kematian, penderitaan. Oke, kita pindah, kita ke kota. Mengapa di kota? Oh, di sana sudah ada tempat praktek. Di sana sudah ada pasien-pasien yang luar biasa pun sediakan ribuan pasien. Kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dan di sana kita akan melahirkan anak kita. Kita nggak usah percaya. Mereka percaya. Udah tempati semua pasien. Sudah tiba-tiba radio itu nyala. Itu dia. Lalu radio apa itu di sana? Saya nggak tahu. Mendengarkan atau men-share lagunya Jeffrey yang berjudul dua suami istri, dua orang istri, dua-duanya terus mendengar. Tiba-tiba suaminya kata saya, aku melarikan diri. Hari itu banget, aku mati, aku meninggalkan. Engkau meninggalkan aku mati. Dalam segala dan cobaan, aku tahu kamu akan meninggalkan aku, tapi aku tidak pernah hilang. Aku peduli padamu, aku mengerti engkau. Tetes sampai mata keluar. Sang istri juga tetes sampai. Akhirnya dia pergi. Mereka punya bertobat. Apa yang terjadi?
istriku, kita kembali ke sana. Ya. Tuhan baik. Semua orang tahu, tidak bisa, tidak dapat peninggalan. Wah, semuanya menangis dengan seluruh keluar. Tidak ada belas kasihan. Kenapa? Tuhan meninggalkan saya. Nah, dia tahu. Pada begitu dia balik, saudara, seperti pahlawan yang disambut luar biasa. Saudara, apa yang terjadi? Ibu datang lagi, waduh, saudara, tadinya semua teriak, mereka perlu berkacini, dan mereka rela mempersembahkan yang terkenal berikan namanya untuk Daud. Saudara, akhirnya bekerja siang malam lebih dari setahun kemudian istrinya kram lagi. Wah, ini bahaya ya, nanti bisa kubur lagi. Wah, kamu kram itu takutnya hamil. Waktu itu betul hamil. Akhirnya lahirlah anak pertama, lahirlah anak kedua. Dia baru tahu yang pertama anak dalam penderitaan, ini Tuhan, ini anak dalam perjanjian bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memujikan Khotbah Aku yang Baik.